Manchester United akan melepas Harry Maguire di akhir musim. Klaim The Guardian bahwa United mungkin harus terima kerugian besar atas biaya 80 juta pound yang dibayarkan untuk ex-back Leicester itu pada Agustus tahun 2019. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, dilaporkan siap untuk melepas bek sekaligus kapten tim, Harry Maguire, pada akhir musim ini. Seperti dilansir The Guardian, Man United telah mempertimbangkan tawaran yang masuk untuk Maguire guna mendanai perombakan lanjutan skuad ten Hag. Maguire baru 3 kali diturunkan sebagai starter di Liga Primer Inggris. 2 berakhir dengan kekalahan dari Brighton 2-1 dan Brentford 4-0, serta kemenangan atas West Ham 1-0. Ten Hag disebut mengagumi profesionalisme Maguire, tapi pelatih asal Belanda itu tidak terkesan dengan kurangnya kecepatan sang pemain dan ingin mencari lebih banyak kompetisi di posisi jantung pertahanan. Bek berusia 29 tahun itu kini lebih banyak menjadi pilihan keempat setelah Lisandro Martinez, Rafael Varane, dan Victor Lindelof. Adapun Man United masih tertahan di urutan kelima klasemen sementara dengan koleksi 23 poin pasca menelan kekalahan dari Aston Villa 3-1 pada laga di Liga Primer. Peringatan keras untuk Donny van de Beek. Meski masih suram, Donny van de Beek tak akan dipinjamkan lagi. Manajer Manchester United Erik ten Hag hanya memberi Van de Beek 2 opsi, membaik atau pergi. Gelandang Belanda itu menjadi pembelian gagal United usai digaet dari Ajax senilai 40 juta pound sterling pada musim panas 2020. Van de Beek kesulitan mengamankan tempatnya di tim inti United. Kedatangan ten Hag pun tidak menguntungkan Van de Beek. Ia pemain prioritas terbawah di lini tengah Manchester United setelah Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Casemiro, Scott McTominay, dan Fred. Alhasil Donny van de Beek baru 7 kali dimainkan dengan 215 menit waktu bermain di seluruh kompetisi musim ini. Kesulitan Van de Beek membuatnya harus rela tidak dipanggil timnas Belanda untuk Piala Dunia 2022. Saya pernah melihat dia yang lebih baik di masa lalu. Namun, saya kira dalam kaitannya dengan positioning, dia berperan cukup baik tapi dia harus meningkatkan levelnya, ucap pelatih asal Belanda itu dilansir Telegraph. Saya kira peminjaman tidak masuk akal. Ini tentang apakah dia memperjuangkan dirinya sendiri di atmosfer seperti ini di lingkungan seperti ini, atau dia pergi. Tapi menurut saya, masih ada jalan untuk dia. Masih ada sebuah perspektif untuk dia. Memang tidak akan mudah karena persaingan di sini sangat ketat, ungkap Erik ten Hag tentang Donny van de Beek. Joao Felix diburu Manchester United, Diego Simeone panik. Masa depan Joao Felix bersama Atletico Madrid tengah menjadi perbincangan. Ia dilaporkan mencari klub baru karena sudah tidak betah membela klub Spanyol tersebut. Pada musim ini Felix tampak kesulitan untuk menunjukkan performa terbaiknya. Dari 17 pertandingan yang dimainkan bersama Atletico Madrid dalam semua ajang, ia baru mampu cetak 3 gol dan 3 assist. Sejatinya, Felix masih terikat kontrak 4 tahun lagi Atletico Madrid. Akan tetapi, dalam beberapa bulan terakhir ada banyak pembicaraan seputar masa depannya. Dikabarkan Manchester United ingin menggait Felix pada bursa transfer musim depan. Setan merah tidak sendirian. Paris Saint-Germain juga tertarik mendatangkannya. Hanya saja, PSG ingin lebih cepat merekrut Felix. Klub kaya Prancis tersebut berencana melabuhkan pemain berumur 23 tahun itu pada bursa transfer Januari mendatang. Joao adalah salah satu pemain yang paling banyak mencetak gol dari penyerang yang kami miliki. Di luar fakta bahwa dia sekarang memiliki 3 gol, dia memiliki tujuan dan mudah-mudahan dia bisa terus bersama kami karena kami membutuhkannya, ungkap Diego Simeone. Felix didatangkan Atletico Madrid dari Benfica pada Juli tahun 2019. Semenjak itu, ia hampir selalu menjadi pilihan utama lini serang Los Colchoneros. Ten Hag mulai membawa United ke jalur yang tepat tanpa rasa takut. Identitas Manchester United yang sempat hilang sudah kembali di bawah arahan Ten Hag. Legenda Manchester United Wayne Rooney memberikan pujian untuk Erik ten Hag. Memang permainan Manchester United di musim ini masih belum konsisten. Akan tetapi, Rooney menilai mantan klubnya tersebut sudah mulai menemukan jati diri yang sempat hilang. Saya pikir Ten Hag telah melakukannya dengan sangat baik. Dia masuk dan membuat otoritas di tim. Dan untuk pertama kalinya dalam sekitar 2 atau 3 tahun, saya mulai melihat identitas Manchester United yang belum pernah saya lihat dalam 2 atau 3 tahun terakhir, kata Rooney kepada Talksport. Rooney menyatakan Ten Hag tahu betul cara menghandle Cristiano Ronaldo.
Ia sama sekali tidak takut mencadangkan dan mengasih hukuman kepada bintang Portugal tersebut. Ronaldo tidak menjadi pilihan utama Ten Hag untuk menghuni lini depan Manchester United. Ia lebih memilih pemain lain meski ex-Madrid tersebut punya nama besar. Dia menunjukkan kekuatan dan karakternya dengan bagaimana dia menangani Cristiano Ronaldo. Pada waktu-waktu tertentu dengan hal-hal yang telah dia lakukan, dia orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Saya pikir itu akan memakan waktu tetapi ini adalah langkah nyata ke arah yang benar untuk finish di 4 besar dan kembali bermain di Liga Champions, ungkap Wayne Rooney. Jumpa Fulham di pekan ke-14 EPL. Risiko kebugaran hantui The Red Devils. Selepas mendapat kemenangan besar atas Aston Villa di Piala Liga Inggris, Carabao Cup, pada Jumat lalu, Manchester United dihadapkan pada pertandingan penting selanjutnya. Kali ini, The Red Devils harus menghadapi tim promosi Liga Inggris, Fulham yang belakangan tengah menanjak secara performa. Fulham sendiri mampu memenangi 2 laga dan imbang dalam 2 pertandingan, sebelum nyaris saja mengalahkan calon juara Liga Inggris, Manchester City pada pekan lalu. Tentu saja, meskipun kalah tipis dari Manchester City dengan skor tipis 1-2 di Etihad Stadium, pasukan Marco Silva dalam mental yang bagus jelang menghadapi Manchester United. Apalagi, fisik para pemain The Cottagers cukup baik, karena tak memiliki laga di Piala Liga Inggris pada tengah pekan lalu. Tentu, menghadapi Fulham bukan pekerjaan mudah untuk Manchester United, yang punya kondisi fisik pemain lebih buruk. Apalagi, pasukan Erik ten Hag hanya punya 2 hari untuk menyegarkan diri sebelum menghadapi Fulham di Liga Inggris. Manchester United hanya bisa berharap pada para pemain yang punya fisik lebih bugar untuk bisa mengalahkan Fulham pada pertandingan yang digelar di Stadion Craven Cottage nanti. Para pemain seperti Anthony Martial, Casemiro, Christian Eriksen, hingga Alejandro Garnacho diharapkan bisa tampil bagus dalam pertandingan Fulham vs Manchester United nanti.